Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Teman-teman mahasiswa prodi Ilmu Hadis semester 5 ABC, juga teman-teman mahasiswa prodi IKT ABC semester 3. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa saya bisa sharing bersama antum semua. Oh ya, kebetulan hari ini adalah hari Kamis yang seharusnya saya datang ke kelas ya bersama teman-teman mahasiswa semester 3 IKT. Akan tetapi materi kita kali ini sama persis dengan apa yang akan saya sampaikan di kelas IKT C dan yang harus saya sampaikan kemarin di kelas Ilmu Hadis semester 5 ABC. Teman-teman semua, materi kita kali ini adalah tentang perbedaan antara qiraat dan Al-Quran. Kita beri saja judul perkuliahan kali ini dengan judul perbedaan antara Al-Quran dan qiraat. Baik teman-teman semua, kita mulai saja pertemuan kali ini dengan pembahasan ta'riful qiraat, ta'riful Quran. Al-Quran dari berbagai makna, ada yang mengatakan dia itu adalah masdar dari qara'a bimakna tala, artinya membaca. Di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana." Jadi ketika itu Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah ingin segera menghafalnya. Maka kata Jibril, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Sampai fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang dimaksud dengan ayat ini saya ambil adalah qur'anah, yang artinya tilawatahu atau bacaannya. Kemudian makna Al-Qur'an yang kedua itu mustaq dari qor, yang artinya al-jam'u. Orang Arab mengatakan qara'tu al-ma'a fil haudi, artinya saya mengumpulkan air di telaga gitu. Jadi mana qiraat di sini adalah kumpulan gitu, karena Al-Quran isinya kumpulan-kumpulan kisah, isinya kumpulan-kumpulan ayat, kumpulan-kumpulan hukum. Maka disebut Quran karena di sana terdapat berbagai macam kumpulan. Dan orang Arab mengatakan qara'tu dengan artian jamak, tuh saya mengumpulkan. Kemudian ada yang mengatakan dia mustaq min qarn, artinya qarantu asyai'a bi syai'. Qaran itu artinya ini misalkan saya mengambil satu mouse, nah kemudian saya ngambil mouse yang lain, kemudian qarantu, nah menggabungkan seperti ini, itu qarn. Makanya tanduk kan bahasa Arabnya qarn karena tanduk muncul dua gitu. Kemudian akad pernikahan juga disebut akdul qiran karena di sana menyandingkan antara dua insan ya. Baik, selanjutnya teman-teman semua, Al-Quran itu mustaq min qara'in li'anna al-ayah fihi yusaddiq ba'daha ba'd. Artinya qara'in itu sebagai penjelas satu dengan yang lainnya. Akan tetapi di sini Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran itu ismu alam ghair manqul. Jadi ismu alam itu ya tidak diambil dari kalimat manapun gitu ya. Udah namanya Quran, seperti Injil, seperti Taurat. Baik, selanjutnya teman-teman semua, mana Al-Quran secara istilah? Sebentar. Al-Quran istilahan kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Nabi SAW, al-maktub fil masahib al-manqul bil tawatur al-muta'abbad bi tilawatihi. Ini sebuah definisi yang sangat dakik artinya sangat jeli, sangat detail gitu ya. Karena syarat dari Quran ini dia harus mu'jiz, artinya bagian dari mukjizat melemahkan musuh gitu. Kemudian al-munazzal 'ala nabi, diturunkan kepada nabi. Berarti ayat yang diturunkan kepada bukan Nabi Muhammad itu tidak dianggap sebagai Al-Qur'an. Dan harus al-maktub fil masahib. Artinya dia itu wahyu, kemudian oleh Rasulullah disampaikan dan harus ditulis di dalam mushaf. Kalau tidak ditulis di dalam mushaf, di dalam kitab-kitab biasa,
itu bisa dianggap sebagai hadis atau mungkin bisa dianggap sebagai hadis qudsi. Kemudian syarat Al-Quran itu adalah al-manqul bitawatur, harus dinukil secara mutawatir. Tidak ada ya khilaf, misalkan seperti di dalam hadis ada permasalahan hadis najis, goib, dan seterusnya. Al-Quran tidak ada. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, ini yang membedakan antara Al-Quran dengan tulisan-tulisan lainnya, baik itu hadis atau yang lainnya. Jadi membaca Al-Quran itu muta'abbad, itu dijadikan atau dianggap sebagai ibadah. Enggak kan kita baca novel kemudian dianggap sebagai ibadah, enggak. Kemudian teman-teman semua, selanjutnya ta'riful qiraat. Nah, tadi kan kita di sini ingin membedakan antara Al-Qur'an dan qiraat. Apa itu qiraat? Pertama, al-qiraat jam'u qiraatin, isim jamak dari qiraah. Kalau Quran tadi ada berbagai macam makna, kalau qiraah di sini ada beberapa makna saja. Yang pertama, al-qiraah huruf mustaq min qara'a ala wazni fi'ala, yang artinya al-jam'u wa dhamm. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, orang Arab mengatakan qara'tul ma'a, itu saya mengumpulkan air, kumpulan. Kemudian makna yang kedua adalah at-tilawah. Jadi di sini tidak mengandung makna isim alam, tapi qiraah itu adalah isim jamak yang diambil dari qara'a, yang mungkin artinya kumpulan, mungkin juga artinya bacaan. Kemudian ikhwatul iman sekalian, ta'riful qiraat istilahan, pengertian al-qiraat secara istilah. Al-qiraat adalah, atau qiraah ya, ikhtilafu alfazil wahyi al-mazkur fi kitbatil huruf au kaifiyatiha min takhfifin au tasqilin wa tahqiqin au tashilin wa nahwi dzalika bihasabi ikhtilafi lughatil arab. Itu karya Al-Imam At-Tufi dan diikuti oleh Az-Zarkashi. Maksudnya qiraah itu adalah cara baca yang berbeda, cara membaca wahyu yang berbeda gitu ya, yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Min takhfifin au tasqil. Takhfif itu ringan, tasqil itu berat. Contohnya ya, misalkan wa aqimis shalah itu dibaca dengan takhfif. Tapi di dalam qiraah yang lain itu dibaca dengan tasqil. Jadi tasqil itu tafkhim artinya. Jadi wa aqimis shalah. Nah, seperti itu. Wa tahqiqin au tashil. Tahqiq dan tashil ini pembicaraan tentang huruf hamzah, khususnya hamzah, dua hamzah yang bertemu. Contoh ya, a'anzartahum itu tahqiq, artinya kita membaca kedua huruf hamzah dengan syiddah. Seperti itu, a'anzartahum. Au tashil, ada juga yang membaca dengan tashil. Jadi a'anzartahum tidak seperti itu. Wa nahwi dzalika bihasabi ikhtilafil lughatil arab dan semacamnya. Kemudian teman-teman semua, ada juga yang mengatakan, itu Ibnu Jazari ya, qiraah itu adalah ilmun bi kaifiyati ada'i kalimatul Qur'an wa ikhtilafiha ma'zuwan linaqilihi, yaitu sebuah ilmu tentang tata cara membaca kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an gitu ya. Contoh kayak tadi ya, aqimis shalah, ada yang aqimis shalah, ada fatabayanu, fatasabatu. Tapi itu harus diiringi dengan ma'zuwan linaqilihi. Kita harus menisbatkan setiap cara baca itu kepada para periwayatnya. Misal gini ya, kalau orang yang tidak belajar qiraat atau tidak, ya kita ngaji biasa gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, kita ketika itu bisa menyalahkan orang tersebut. Kenapa? Karena seharusnya yang kita baca itu maliki yaumiddin dengan mad 2 harokat, bukan maliki yaumiddin. Sebetulnya ada riwayat yang lain yang membaca maliki yaumiddin itu dengan pendek maliki yaumiddin. Tapi mengapa kita berhak menyalahkan? Karena tadi orang yang membaca maliki yaumiddin itu tidak didasari dengan ilmu. Itu hanya kesalahan yang kebetulan gitu ya. Kebetulan ada yang membaca pendek. Kesalahan yang kedua adalah dia tidak ma'zuwan linaqilihi, artinya dia tidak menisbatkan kepada periwayatnya. Kalau seandainya kita tanya, loh kok antum baca maliki yaumidinnya pendek, maliki yaumiddin? Kalau dia menjawab, saya mengikuti riwayat anu misalkan yang membaca maliki yaumiddin yang pendek, maka itu benar gitu, karena di sini dia sudah
makzuan dinakilihi, sudah menisbatkan cara baca Maliki Yaumiddin yang pendek kepada para periwayatnya. Tapi kalau dia pas ditanya kok baca Maliki Yaumiddinnya pendek, jadi Maliki, misalkan dia yang memang murni kesalahan, maka kita berhak menyalahkan. Jadi sekali lagi, qiraah itu menurut Ibnu Jazari adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, lafaz-lafaz yang berbeda tentunya ya. Tapi syaratnya dia harus berdasarkan ilmu. Ciri dia berdasarkan ilmu adalah dengan makzuan linakilihi, dengan menisbatkan cara baca kepada para periwayatnya. Baik, selanjutnya ikhwatul iman sekalian, adakah perbedaan antara qiraat dan Quran? Nah, ini judul inti kita. Sebagian ulama termasuk Az-Zarkashi itu mengatakan terdapat perbedaan. Jadi beda gitu antara Al-Quran dengan qiraah. Gitu. Nanti kita akan paham lebih jelas lagi. Kemudian ada yang mengatakan tidak ada perbedaan. Jadi Al-Quran dan qiraat itu sama saja. Mengapa saya beri judul apakah perbedaan antara qiraat dan Quran? Apakah ada gitu perbedaan antara qiraat dan Quran? Artinya di sana ada perbedaan di kalangan ulama. Apakah Al-Quran itu qiraat? Apakah qiraat juga Al-Quran? Akan tetapi di sini yang diterjemah oleh penulis kitab Mabahis fi Ilmil Qiraat, yaitu qiraat terdapat pada sebagian kalimat saja. Jadi tidak semua ayat-ayat dianggap sebagai qiraat. Kalau kita kembali ke definisi yang disampaikan oleh Ibnu Jazari, qiraat itu adalah cara baca yang berbeda. Berarti hanya bagian-bagian tertentu saja yang berbeda dan tidak semua berbeda. Mungkin kita pernah dengar ya ada bacaan 7, ada bacaan 10. Nah, teman-teman semua, itu bukan berarti surat Al-Fatihah itu ada 10 kali cara baca atau 20 kali cara baca. Tapi seperti Bismillahirrahmanirrahim, itu sama semuanya, Alhamdulillahalamin. Gitu ya. Yang bedanya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ada yang panjang, ada yang pendek. Berarti dari Al-Quran itu ada qiraatnya, ada cara baca yang berbeda gitu. Makanya ini dianggap pendapat yang paling tepat. Qiraat terdapat pada sebagian kalimat saja. Memang Al-Fatihah, Maliki. Kemudian Al-Ikhlas, misalkannya yukhadi'unallaha waladina amanu wa ma yakhda'una. Ada yang wa ma yukhadi'una. Dan tidak semua beda di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya qiraat yang diterima dan tidak terima. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah qiraah atau bacaan atau Al-Quran lah bahasa simpelnya. Tadi di dalam definisi sudah disampaikan al-manqul ilaina bitawatur. Berarti syarat diterimanya itu adalah harus mutawatir, diriwayatkan oleh jam'un katsir yastahilu tawatu'uhum 'alal kadzib. Nah, itu yang di prodi ilmu hadis pasti lebih tahu lah tentang syarat mutawatir atau definisi mutawatir apa. Begitupun yang di ilmu Quran semester 3 mungkin nanti juga sudah belajar mustalah hadis. Selanjutnya syarat Al-Quran atau qiraah bisa diterima adalah harus menyepakati bahasa Arab meski satu wajah. Meski satu wajah misalkan apa ya? Tadi kan Maliki Yaumiddin sama Maliki Yaumiddin itu sepakat makna, tapi beda sedikit gitu. Maliki artinya yang memiliki, Maliki menguasai. Maknanya sama, dia yang memiliki, dia yang menguasai. Insya Allah nanti ada contoh-contoh lainnya ketika kita sudah memasuki pembahasan parsul kalimat yang akan dibahas oleh antum di kelasnya masing-masing. Oh ya, untuk 2 pertemuan ini kita sama materinya. Kemudian sebagian materi-materi ada banyak yang beda. Apalagi di 3 pertemuan yang terakhir itu beda sama sekali. Ya. Jadi antum sama sekali tidak mungkin bisa mengkopas makalah temannya ya. Adapun teman yang ingin mengkopas makalah temannya, tolong jangan dikasih. Gitu ya, ini amanat ilmu. Baik, selanjutnya syarat agar qiraah itu bisa diterima harus menyepakati salah satu Rasul Utsmani meskipun terdapat ihtimal. Rasul Utsmani, nanti teman-teman semua di sebuah sesi antum akan membahas kodifikasi Al-Quran itu sejarahnya bagaimana, kemudian bagaimana sejarah perkembangan qiraat. Nah, Utsman dulu saya sampaikan sedikit saja ya. Utsman dulu ingin menyatukan Al-Quran ke dalam satu mushaf saja. Berarti semuanya sama ditulis dengan rasam yang sama. Tapi di sini ada ihtimal. Maksudnya gini loh. Ada sebuah bacaan yang mutawatir. Wa ma anta alaihim bidhanin. Terus ada bacaan yang lain, wa ma anta alaihim
bizonin, pakai dot, yang satu pakai dot. Itu kan beda ya secara rosen. Dot ada tongkat, tidak ada tongkat di atasnya, sementara dot ada tongkat di atasnya. Jadi dot bisa bedain lah antara dot dan dot. Nah itu berbeda, jelas beda, rosemnya beda, tapi itu ihtimal karena mananya juga sama, artinya bakhil juga ya. Ya silakan lihat ya terjemah surat apa itu, surat At-Takwir tentang Jibril. Ya zonin dan zonin artinya sama meskipun beda rosem gitu ya. Tapi ini masih diperbolehkan karena di dalam syaratnya ini meskipun ihtimal. Nah nanti akan ada pembahasan khusus apakah rosem Utsmani itu tauqifi atau ijtihadi. Ya kita ikuti saja mata kuliah ini sampai akhir. Oke, selanjutnya orang yang menolaknya akan dianggap kafir. Ya, tentu menolak kesohihan suatu riwayat gitu ya, dianggap dia menolak Al-Qur'an. Kemudian berarti kita wajib meyakini kequr'anannya. Misalkan ada orang yang membaca kayak tadi Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, kita jangan menolak gitu. Kok pendek, yang saya pelajari dari guru saya itu panjang. Kalau lawan bicara kita itu paham tentang ilmu qiraat, dia menjelaskan bahwa ini diriwayatkan secara mutawatir, tapi kita menolak bacaan tersebut, maka ketika itu kita keluar dari kewajiban gitu, tidak. Sementara wajib meyakini kequr'anannya, kemudian membacanya sebagai ibadah tentunya ya, meskipun berbeda cara baca, dan boleh dibacakan di dalam atau di luar sholat. Mungkin kita nggak pernah ya dengar imam baca riwayat yang lain gitu ya, karena memang tidak tersebar sebagaimana riwayat Hafiz itu ada di mana-mana di penjuru dunia, bahkan ya sesekali hayu orang sholat gitu pakai riwayat yang aneh-aneh gitu. Kalau antum pengen dengar banyak tentang riwayat yang berbeda, itu di YouTube banyak. Tulis ayat yang antum inginkan dengan riwayat apa yang antum inginkan. Insya Allah akan mendapatkan. Selanjutnya teman-teman semua, tadi kan kita sudah bahas syarat qiraah shahihah atau syarat qiraah diterima itu. Pertama kan dia harus diriwayatkan secara mutawatir sampai akhir. Nah, jika kehilangan salah satu syarat di atas, maka riwayat tersebut tidak akan diterima. Otomatis dia bukan Al-Quran dan tidak boleh diyakini sebagai Quran. Tidak boleh beribadah dengan membacanya. Orang berbaca dengan bacaan yang syadzah yang tidak mutawatir, itu tidak dianggap ibadah. Kita tidak mendapatkan pahala yang kata Rasulullah itu menqara'an min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ketika kita membaca Al-Quran yang diriwayatkan dengan bukan jalur mutawatir, maka kita tidak mendapatkan fadilah yang tadi. Kemudian harus ditazir ketika ada orang yang bersikukuh untuk beribadah dengan membacanya. Karena sudah jelas ya, membaca yang bukan Al-Quran sahihah itu bukan ibadah, gitu. Kecuali menuntut ilmu. Oke, teman-teman semua, dari saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita sudahi saja pertemuan kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang sudah kita kerjakan sebagai amal baik kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.